Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ukhuwah, berjumpa lagi dengan saya Awan dalam podcast YKU Bali. Tentunya hari ini kita akan membahas materi yang sangat berkesan untuk mempersiapkan diri di bulan Ramadan pastinya. Ya, tema saat ini itu adalah peran keluarga dalam meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Nah, jangan khawatir karena pembahasan saat ini kita akan berjumpa oleh salah satu ustadz yang sangat luar biasa. Kita kenalan langsung ya sama ustadznya ya, oke? Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar nih Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Awan gimana? Alhamdulillah sehat selalu dong Ustadz. Baik, Ustadz boleh nggak memperkenalkan diri dulu biar sahabat-sahabat ukhuwah Oke. pada tahu nih Ustadz siapa yang hadir pada pagi hari ini nih. Ayo silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ukhuwah, nama saya Azmi Al-Haq, kelahiran Sumeneb 19 Juni 1994. Sekarang saya juga sebagai seorang pengajar di sebuah lembaga pendidikan di Kota Denpasar, dan aktivitas saya sehari-hari ya mengajar dan juga mengisi kajian dan khutbah Jumat ya di bulan Ramadan. Oke. Jadi panggilannya itu Ustadz Azmi ya, Ustadz? Ya, Oke, Azmi, ya. Ustadz Azmi. Oke, Ustadz Azmi. Sekarang kan sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih sudah mau hadir di tengah-tengah kita ya. Jadi kita akan membahas tentang peran keluarga dalam meningkatkan ibadah di bulan Ramadan nih, Ustadz. Oke, Ustadz, ini ada pertanyaan pertama nih, Ustadz. Apa yang dimaksud peran keluarga dalam meningkatkan ibadah di bulan Ramadan tuh, Ustadz? Oke. Eh, dalam banyak pembahasan para ulama membahas bahwa keluarga adalah inti dari sebuah masyarakat. Ya. Maka bisa dikatakan sebenarnya buruknya masyarakat atau buruknya bahkan sebuah negara itu tergantung dengan keluarganya. Maka bagaimana dengan peran keluarga dalam membentuk lingkungan yang ketika kita memasuki bulan Ramadan, yaitu keluarga yang bisa mengkondisikan anggota keluarganya, baik itu dari seorang ayah, kemudian ibunya dan anak-anaknya, supaya ketika memasuki bulan Ramadan mereka memiliki persiapan, tidak hanya persiapan secara materi, karena para ulama membagi bahwa di situ ada persiapan secara madi atau persiapan secara materi, ya, berupa bahan-bahan pokok makanan, kemudian bahan-bahan yang lain, dan juga persiapan rohani yang tidak kalah pentingnya. Ya. Persiapan rohani. Ya, persiapan rohani, persiapan kita untuk menghadapi amalan-amalan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan gitu, ya. Ustadz. Oke, Ustadz. Berarti peranan penting yang dimaksud itu seperti itu, Ustadz, ya, dalam keluarga ya, Ustadz ya. Dan juga ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Ustadz. Mungkin sahabat-sahabat ukhuwah supaya bisa lebih mendalam lagi, bahwasanya peran apa saja sih yang harus dilakukan atau diperhatikan dalam keluarga saat menjelang di bulan Ramadan ini, Ustadz? Ya. Mungkin yang pertama adalah peran yang akan penting bagi apa nih salah ya. Saya kesel tadi ya. Gak apa-apa, Ustadz. Ya. Lanjut. Jadi peran yang diambil oleh keluarga ketika dimasuki bulan Ramadan, ya terpenting itu adalah menyemarakkan kondisi keluarga kita ketika kita memasuki bulan Ramadan. Ya. Contohnya misalnya, ya ketika di bulan Ramadan kita akan menjalani aktivitas-aktivitas yang mungkin sedikit berbeda di bulan-bulan lainnya. Contohnya misalnya kita akan sholat tarawih, kemudian sahur, ya. Dan itu juga yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya. Bahwa ketika beliau ini memasuki bulan Ramadan, beliau pernah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka bersahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi Rasulullah membiasakan keluarganya untuk bersahur, ya, santap sahur. Artinya tidak ada anggota keluarga Nabi yang tidak sahur. Nah, semuanya ini wajib juga sahur, ya, berarti, Ustadz, ya. ini juga harus dibiasakan kepada keluarga Muslim, ya, sahabat ukhuwah. Ya. Berarti harus benar-benar mengikuti dengan syariah yang terpenting, Ya, Ustadz, ya. Seperti yang pernah diajarkan oleh Rasulullah terhadap kita, ya. Oke, Ustadz, ini ada pertanyaan terakhir nih, Ustadz. Bagaimana cara menerapkan peran keluarga saat di bulan Ramadan? Caranya, tadi kan sudah berapa tuh tahapnya nih. Caranya itu bagaimana, Ustadz, biar bisa istiqomah gitu? Ya. Ya, salah satu cara yang penting untuk diperhatikan oleh ayah dan bunda di rumah, yaitu mungkin
adanya kerjasama antar keluarga. Ya. Jadi misalnya, ya, kita ambil contoh misalnya ketika di bulan Ramadan anak-anak kita mungkin belum terbiasa menjalani aktivitas di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Tetapi ini harus diajarkan, karena bahkan Rasulullah SAW juga mengajarkan anak-anaknya untuk berpuasa dari sedini mungkin ya. Artinya harus ada pembiasaan dari keluarga dan juga harus ada kerjasama antara ayah dan bunda di rumah. Berarti harus benar-benar Ya, berkomitmen satu keluarga harus ya. berkomitmen ya, harus punya visi dan misi yang sama. Oke, Ustadz. Itu simple banget nih jawabannya dari Ustadz, tapi luar biasa ya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu amal atau suatu hal yang kita kerjakan nanti di bulan Ramadan pastinya. Oke, Ustadz, ini terakhir mungkin dari kami meminta Ustadz memberikan pesan nih. Pesan untuk para sahabat ukhuwah Ya. terkait nanti di bulan Ramadan nih, Ustadz. Boleh, silahkan. Sahabat ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sebentar lagi akan menjalani ibadah puasa Ramadan, dan sebaiknya jauh-jauh hari kita mempersiapkannya, entah itu dari materinya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan secara rohani kita atau secara apa? Lanjut, Ustadz. Apa, Ustadz? Ya. Semangat ya, Yang tidak Mas kalah Nabil. pentingnya adalah persiapan secara rohani kita. Artinya kita kondisikan dari awal bahwasanya kita akan menghadapi sebuah tamu yang agung ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak", bahwa telah datang kepadamu tamu Ramadan, tamu yang agung, tamu yang dipenuhi keberkahan. Faradallahu alaikum siyamah, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Tuftahu fihil abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughliqu abwabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa tughliqu marada syayatin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan ditutupnya celah-celah bisikan-bisikan setan. Artinya sebenarnya kita sukses atau tidak suksesnya Ramadan kita nanti adalah tergantung kita dan keluarga kita mengkondisikan. Apakah ayah dan bunda dan anaknya di rumah bersiap untuk menghadapi Ramadan dengan sukacita, ya, dengan sukacita, atau justru kita tidak ada persiapan sama sekali. Padahal para ulama telah mengatakan bahwa di bulan Rajab kita sudah persiapan, di bulan Sya'ban kita semakin persiapan, dan di bulan Ramadan kita akan menuai hasilnya dari persiapan kita. Itu mungkin pesan untuk sahabat ukhuwah sekalian, bahwa mari kita sambut Ramadan ini dengan sukacita agar kita menggapai berkah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas pesan yang telah disampaikan. Mudah-mudahan pesan tadi bisa berkesan ini buat sahabat ukhuwah dimanapun berada. Oke, buat sahabat ukhuwah, ini adalah momentum yang terakhir kita bersama Ustadz Azmi. Mudah-mudahan apa yang diberikan ilmunya oleh Ustadz Azmi ini bermanfaat buat kita, ya. Ustadz Azmi, terima kasih banyak nih atas waktunya. Tapi sebelum kita akhiri, Ustadz Azmi, kita ada tagline khusus nih untuk di bulan Ramadan, Ustadz Azmi. Bareng-bareng ya, Ustadz Azmi, ya, kita sebutin ya. 3, 2, 1, Ustadz. Ramadan bareng kita, bareng-bareng kejar pahala. Luar biasa. Terima kasih, oke sahabat ukhuwah dimanapun kalian berada. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dipantengin terus ya podcast kita. Dan saya akhiri, mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.